Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurin Devisa Gita dengan NIM 222410101084 dari kelas Data Mining B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil tugas LKM 2 yang telah saya kerjakan sebelumnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training, dan data testing. Dataset adalah kumpulan data yang umumnya merujuk pada isi suatu tabel database seperti dalam bidang ilmu komputer, statistika, atau machine learning. Dataset dapat terdiri dari berbagai jenis data, termasuk teks, gambar, suara, atau gabungan dari semuanya. Dataset memiliki peran krusial dalam pengembangan dan evaluasi model machine learning karena model tersebut membutuhkan data untuk belajar dan diuji. Data training adalah segmen dari dataset yang dimanfaatkan untuk melatih model machine learning. Model diberikan informasi mengenai pola atau keterkaitan dalam data, memungkinkan model untuk memperoleh pemahaman dan membuat prediksi di masa mendatang. Data training diharapkan mencakup berbagai situasi dan variasi untuk memastikan model dapat menanggapi berbagai kondisi saat digunakan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sedangkan data testing adalah bagian dari dataset yang tidak dimasukkan dalam tahap pelatihan model. Sebaliknya, data ini digunakan untuk menguji sejauh mana model yang sudah dilatih dan menggeneralisasi dan membuat prediksi yang akurat pada data baru. Data testing berperan dalam mengukur kinerja model dan memastikan bahwa model tidak hanya memahami data pelatihan dengan baik, tetapi juga mampu menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penting untuk memastikan bahwa data testing mencerminkan dengan baik variasi yang ada guna memastikan hasil evaluasi yang dapat diandalkan. Oke, kemudian di sini nomor 2, jelaskan proses penyusunan dataset. Yang pertama ada pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sumber internal perusahaan, basis data umum, atau melalui proses pengumpulan langsung seperti survei. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup variasi yang cukup dan mewakili dengan baik situasi yang akan dihadapi oleh model di dunia nyata. Yang kedua, ada pembersihan data. Data yang dikumpulkan mungkin tidak selalu sempurna dan dapat mengandung kesalahan, nilai yang hilang, atau outlier. Proses pembersihan data melibatkan identifikasi dan penanganan masalah tersebut. Ini dapat mencakup penggantian nilai yang hilang, mengatasi outlier, dan memastikan konsistensi dalam format data. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Pada tahap ini, kita mengekstraksi fitur atau atribut penting dari data yang akan digunakan oleh model. Fitur ini adalah aspek atau karakteristik tertentu dari data yang dapat membantu model dalam memahami pola atau hubungan dalam data tersebut. Terus yang keempat, pemisahan data training dan testing. Dataset kemudian dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu data training dan testing. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing digunakan untuk menguji sejauh mana model dapat menggeneralisasi dan melakukan prediksi yang akurat pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang kelima, normalisasi atau standarisasi. Proses normalisasi atau standarisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua fitur dalam dataset memiliki skala yang seragam. Hal ini membantu model untuk lebih mudah dan efektif dalam memahami pola dalam data. Yang keenam, pengacakan data. Untuk
menghindari kemungkinan adanya pola yang tidak diinginkan selama pelatihan model, dataset seringkali diacak sehingga urutan data tidak mempengaruhi proses pelatihan. Dan yang terakhir yaitu validasi data, melibatkan pengecekan kembali dataset untuk memastikan bahwa tidak ada masalah atau kesalahan yang terlewat selama proses penyusunan. Validasi data merupakan langkah kritis untuk memastikan kualitas dataset. Dan soal yang ketiga itu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Oke, di sini makna atribut dataset iris ada 4, yaitu spalite atau panjang kelopak. Ini adalah ukuran panjang dari kelopak bunga iris diukur dari pangkal hingga ujung dalam satuan sentimeter. Panjang kelopak memberikan informasi tentang ukuran fisik bagian luar bunga iris. Kemudian sepal width atau lebar kelopak. Ini mengukur lebar kelopak bunga iris di bagian terlebar. Juga dalam satuan sentimeter, lebar kelopak memberikan informasi tentang lebar bagian luar bunga iris. Kemudian petal length atau panjang mahkota, ini adalah ukuran panjang dari mahkota bunga iris diukur dari pangkal hingga ujungnya dalam satuan sentimeter. Juga panjang mahkota memberikan informasi tentang ukuran fisik bagian dalam bunga iris. Yang terakhir, lebar mahkota atau petal width. Itu mengukur lebar mahkota bunga iris di bagian terlebar. Juga dalam satuan sentimeter, lebar mahkota memberikan informasi tentang lebar bagian dalam bunga iris. Dengan kombinasi dari keempat atribut yang saya sebutkan tadi, model machine learning dapat mempelajari pola dan hubungan yang ada antara dimensi dan bentuk berbagai bagian bunga iris. Kemudian makna kelas dataset iris, yaitu ada 3, setosa, versicolor, virginica. Setosa yaitu bunga iris yang memiliki sepal dan petal berukuran kecil. Versicolor itu berukuran lebih besar dari setosa atau ada di tengah-tengah, sedang lah ukurannya. Sedangkan virginica itu berukuran paling besar daripada lainnya. Melalui kelas ini, model belajar untuk menggali pola-pola yang terkait dengan setiap spesies berdasarkan atribut fisik yang terukur. Dengan memahami perbedaan dalam atribut ini, model dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies iris dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kemudian di sini nomor 4, masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Mungkin langsung saja ke codingannya. Nah, ini. Di sini dimulai dari import library matplotlib untuk memvisualisasi data, lalu import pandas untuk membaca data, kemudian NumPy untuk membaca data. Ya. Kemudian kan ini hasilnya setelah dimasukkan file CSV-nya atau datasetnya, kemudian ini panggil datasetnya diubah menjadi data NumPy nih. Data to NumPy yang memiliki array 2 dimensi. Ini seluruh datanya. Kemudian untuk memisahkan kelasnya itu dibuat seperti ini. Buat variabel kelas
setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Kemudian ini inisialisasi array setiap kelas dengan menggunakan variabel baru yang dibaca. Ini adalah array terakhir berisi kelas yang sebelumnya sudah dibuat di variabel classes. Kemudian fungsi np isin di sini dari NumPy fungsinya untuk memeriksa apakah nilai terdapat dalam array classes dan menghasilkan array boolean. Terus sedangkan invert to di sini, invert sama dengan true di sini itu digunakan untuk membalik hasil boolean dan memasukkannya ke dalam kelas unknown. Kemudian print untuk melihat hasilnya. Di sini print untuk data setosa. Ini semua data setosa ditampilkan di sini. Kemudian ini print untuk data versicolor. Dan ini hasil untuk versicolornya. Semuanya ada di sini, dimasukkan ke sini yang versicolor. Kemudian ini print untuk data virginica. Ini itu nanti aja. Ini untuk data virginica. Dan ini hasilnya virginica semua yang dimasukkan ke sini. Kemudian yang terakhir ini ada print data unknown. Dan ini hasilnya. Ini data unknown. Kemudian balik lagi ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut sesuai pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. A. Spotlight dan petalite. B. Spotlight dan petalite. C. Spotlight dan petalite. D. Spotlight dan petalite. Ini petunjuknya. Gunakan perintah scatter dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Mungkin langsung saja ke codingan. Nah, di sini scatter plot menggunakan pasangan atribut. Yang pertama itu mengambil kolom spotlight dari array dt setosa, terus lanjut dt versicolor, dt virginica, dan dt unknown. Kemudian mengambil kolom petal, ini petalite, dari array dt setosa, dt versicolor, dt virginica, dt unknown. Kemudian membuat scarlet plot dengan sumbu X spotlight dan sumbu Y spotlight. Petalite. Setiap kelas diberi warna yang berbeda sesuai yang tertera pada soal. Menambahkan legenda pada lokasi lower right ini. Ini untuk informasinya nanti yang ada di sini. Dan ini hasilnya untuk yang A. Nah, untuk yang B itu sama seperti yang nomor A, tetapi untuk kolomnya mengambil kolom spotlight dan juga petalite. Dan ini untuk hasilnya yang B. Kemudian yang C juga sama seperti yang nomor A yang saya jelaskan tadi.
Tetapi untuk kolomnya mengambil kolom spal dan peta like. Ini untuk hasilnya yang C. Kemudian untuk yang D itu sama seperti yang saya jelaskan di A tadi. Tetapi untuk kolomnya itu mengambil kolom spal dan peta weight. Dan ini untuk hasilnya, untuk outputnya. Ini kembali ke soal. Nomor 6, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Yang pertama ada stosa, jenis bunga iris yang dicirikan dengan ukuran spal dan petal lebih kecil dibandingkan dengan spesies lainnya. Meskipun demikian, lebar spal stosa cenderung hampir serupa dengan jenis lain. Beberapa kasus menunjukkan variasi dalam lebar spal stosa, di mana beberapa bunga memiliki lebar spal yang paling tinggi atau paling rendah dibandingkan dengan jenis lainnya. Yang kedua, versicolor, yaitu jenis bunga iris yang dicirikan dengan ukuran lebih besar dari stosa. Jika diamati dari perbandingan ukuran spal dan petalnya, ciri-ciri pengelompokan versicolor cenderung memiliki penyebaran nilai di daerah tengah atau sedang jika dibandingkan dengan jenis bunga iris lainnya. Virginica, yang ketiga, jenis bunga iris yang dicirikan dengan ukuran spal dan petal cenderung lebih besar dibandingkan dengan spesies lainnya. Meskipun demikian, lebar spal Virginica masih kalah dibandingkan dengan spesies setosa yang awal tadi. Kemudian yang terakhir itu unknown. Untuk bunga iris yang jenisnya belum diketahui, karakter pada kelas ini menunjukkan penyebaran nilai yang mendekati ketiga jenis atau kelompok bunga iris, yaitu stosa, versicolor, dan virginica, yang mencerminkan ketidakpastian dalam mengidentifikasi jenis bunga iris tertentu. Kemudian nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, kalau menurut saya, data dengan kategori unknown menunjukkan pola distribusi yang serupa dengan kategori lainnya. Proses meramalnya melibatkan pengidentifikasian pola atau karakteristik yang muncul dari atribut tiga jenis bunga iris, kemudian kita membandingkan dan mencocokkan data yang memiliki kategori unknown dengan pola tersebut untuk menentukan kelas mana yang cocok untuk data tersebut. Kemudian nomor 8 itu buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas stosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi switching pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Kemudian mungkin langsung saja ke codingannya. Nah, di sini itu memvisualisasikan data pada dataset iris menggunakan paralel koordinat plot. Buat array label ini untuk menyimpan nama-nama atribut yang akan ditampilkan pada sumbu X. Kemudian looping untuk setiap kelas dalam dataset. Kemudian buat line plot dengan menggunakan nilai atribut dari setiap baris pada kelas. Kemudian ini atribut yang digunakan yaitu ada peta weight, peta light, spal width, spal light. Kemudian ini warna garis plot dibedakan sesuai yang tertera pada soal tadi.
Dan ini untuk hasil atau outputnya yang nomor 8. Mungkin bisa lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 9. Itu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot, yaitu penggunaan koordinat plot paralel untuk pengelompokan hasil hampir sama dengan scatter plot sebelumnya, dengan pengecualian penggunaan keempat atribut secara bersamaan. Atribut panjang dan lebar petal menunjukkan perbedaan secara visual, memudahkan identifikasi dan pengelompokan. Namun pada atribut panjang dan lebar spal, koordinat plotnya cenderung berdekatan, terutama pada lebar spal, sehingga diidentifikasi menjadi sedikit lebih sulit karena ketiga jenis bunga iris memiliki karakteristik yang hampir sama pada atribut tersebut. Kemudian karakter pengelompokannya sendiri terdiri dari jenis pola garis yang mencerminkan distribusi nilai-nilai atribut untuk setiap kelas, posisi relatif garis jika garis-garis untuk kelas tertentu cenderung berada pada nilai yang lebih rendah di suatu sumbu, sementara kelas lain berada pada nilai yang lebih tinggi. Jarak antar kelas jika jarak antar garis-garis untuk kelas tertentu dan kelas lainnya besar, ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam distribusi atribut di antara kelas-kelas tersebut. Tumpukan atau terpisahnya garis jika garis-garis untuk setiap kelas berada pada posisi yang hampir sama di bagian besar sumbu. Ini menunjukkan adanya tumpang tindih antara kelas-kelas tersebut. Kemudian ini untuk hasil dan analisis data. Yang pertama, makna dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang merujuk pada isi suatu tabel database. Data training adalah data latih untuk algoritma. Data testing adalah data yang digunakan untuk mengevaluasi performa algoritmanya. Terus yang kedua, proses penyusunan dataset. Ada pengumpulan data, pembersihan data, ekstraksi fitur, pemisahan data training dan testing, normalisasi atau standarisasi, pengecekan data, validasi data. Yang ketiga, terdapat 4 atribut dataset iris, yaitu spal-like, spal-width, tepal-like, length, dan petal-width. Dan 3 kelas dataset iris, yaitu Stosa, Versicolor, Virginica. Kemudian memasuki dataset ke dalam array 2 dimensi. Kemudian nomor 4, memasukkan dataset ke dalam array 2 dimensi dan memisahkan array. Ini yang pertama, import library matplotlib untuk memvisualisasikan data, pandas untuk membaca data, sedangkan NumPy untuk membaca data. Panggilan datasetnya diubah menjadi data NumPy. Panggil datasetnya diubah menjadi data NumPy yang memiliki array 2 dimensi. Buat variabel kelas Stosa, Versicolor, Virginica, dan unknown. Kemudian inisialisasikan array setiap kelas dengan menggunakan variabel baru. Yang dibaca ini adalah array terakhir berisi kelas yang sebelumnya sudah dibuat di variabel classes. Nah, fungsi np-isin tadi yang dari saya sampaikan itu untuk memeriksa apakah nilai terdapat dalam array classes dan menghasilkan array boolean. Nah, kemudian invert sama dengan true digunakan untuk membalik hasil boolean dan memasukkannya ke dalam kelas unknown. Kemudian di print untuk melihat hasilnya. Yang kelima, scatter plot menggunakan pasangan atribut. Yang pertama mengambil kolom spal line
Dari array DT Sentosa, data Sentosa ini salah, DT versicolor, DT virginica, dan DT unknown. Mengambil kolom petal weight dari array DT Sentosa, DT versicolor, DT virginica, dan DT unknown. Membuat scatter plot dengan sumbu X, spotlight, dan sumbu Y, petal weight. Setiap kelas diberi warna yang berbeda sesuai dengan yang tertera pada soal tadi. Menambahkan legenda pada lokasi lower right untuk memperjelas informasi kelas pada plot, begitupun seterusnya untuk poin B, C, dan D. Yang keenam, pengelompokan kelas pada scatter plot. Yang pertama, Stosa, itu paling kecil, versicolor sedang, Virginica itu paling besar, dan unknown itu untuk bunga iris yang jenisnya belum diketahui. Kemudian yang ketujuh, proses meramalnya melibatkan pengidentifikasian pola yang muncul dari atribut 3 jenis bunga iris, kemudian mencocokkan data yang memiliki kategori unknown untuk menentukan kelas yang cocok. Yang kedelapan, parallel coordinate plot. Yang pertama, visualisasi data pada dataset iris menggunakan parallel coordinate plot. Buat array label untuk menyimpan nama atribut yang akan ditampilkan pada sumbu X, looping untuk setiap kelas yang dalam dataset. Buat line plot dengan menggunakan nilai atribut dari setiap baris pada kelas. Kemudian atribut yang digunakan yaitu petal weight, petal line, spal width, spal length. Warna garis plot dibedakan sesuai yang tertera pada soal. Kemudian yang ke-9, ini pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot hampir sama dengan scatter plot. Yang beda hanya penggunaan keempat atributnya. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu dataset adalah sekumpulan data yang merujuk pada isi suatu tabel database yang akan diolah dalam pemodelan seperti data iris yang menggambarkan 3 jenis bunga iris yaitu Stosa, versicolor, dan virginica. Setiap entry dalam dataset ini mencatat 4 atribut numerik yang menggambarkan berbagai fitur fisik bunga iris. Proses penyusunan dataset melibatkan pengumpulan data, pembersihan data, ekstraksi fitur, pemisahan, pemisahan data training dan testing, normalisasi dan atau standarisasi, pengacakan data, serta validasi data. Dalam eksploratif data atau eksplorasi data, itu menggunakan teknik visualisasi scatter plot dan koordinat plot paralel untuk memahami pola dan karakteristik data dalam koordinat plot paralel. Setiap kelas tercermin dalam pola garis-garis yang terbentuk oleh data setiap kelas. Hasil analisis ini memberikan pemahaman yang sangat penting tentang dataset iris dan menjadi dasar penting dalam pembangunan model machine learning, terutama untuk klasifikasi jenis bunga iris. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.